hari ini kita akan kembali lagi dengan morning devotion kita di hari ini, dan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Baik Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa sebelum kita mendengarkan streaming morning devotion yang singkat ini. Bapa, kami berdoa dan kami bersyukur di hari ini. We come to your presence again, Lord Jesus, and tell how much we love you. We thank you, Lord, for everything that you has done in our daily life. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas di hari ini, kami memohon Roh Kudus untuk menuntun kami, memberkati pembacaan firman Tuhan yang kami baca. Kami selalu mempercayai kebenaran-Mu dalam Roma 10 ayat 17 yang berkata bahwa iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Roh Kudus, tolong kami di dalam nama Yesus, berikan pengertian-Mu bagi kami sehingga batin kami, Tuhan, dapat menangkap roh kami, dapat menangkap dan moral kami dapat berubah oleh pembacaan firman-Nya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Nah sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di hari ini sekali lagi pembacaan terambil dari dalam Mazmur pasal yang ke-23, Mazmur Daud yang ditulis oleh Raja Daud. Mazmur 23, Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Kristus Yesus, di pagi hari ini di dalam pembacaan kita di dalam Mazmur 23 ini kita dapat menemukan 6 kata kerja aktif yang menggambarkan bagaimana pekerjaan gembala itu. Kita dapat melihatnya dalam 6 kata kerja aktif di situ dengan awalan me dan akhiran han. Yang pertama ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, kata kerja yang pertama. Kemudian ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ia menuntun, lalu di situ menghibur, dan yang terakhir menyediakan, dan yang ketujuh adalah mengurapi. Bapak Ibu, ini ketujuh kata kerja ini menggambarkan tentang bagaimana cara kerja seorang gembala, cara kerja gembala, bagaimana Tuhan dengan 6 kata kerja aktif ini, karakteristik gembala, kasih, kindness, protection, kepedulian Allah dinyatakan di dalam kehidupan sebagai tugas seorang gembala yang digambarkan oleh pemazmur dengan baik sekali. During we facing the pandemic of COVID-19 in this nation, but we keep to trust to His protection, His kindness, His mercy in our daily life. Nah inilah yang harus kita pahami. 6 kata kerja ini menggambarkan tentang prinsip seorang gembala, seorang bapa bagi kita yang dialami oleh pemazmur Daud itu sendiri. Bagaimana pemazmur dalam difficult time, difficult season, dia menghadapi situasi-situasi yang bahkan dalam ayat keempat itu menggambarkan tentang sebuah situasi yang ekstrim sekali. Di situ dikatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Lembah kekelaman menggambarkan sebuah situasi yang tidak mengenakan, situasi yang bahaya, situasi yang dihadapi oleh pemazmur pada waktu itu, hidup dan mati. Situasi di mana pemazmur menggantungkan seluruh kehidupannya kepada Allah. Nah ini menggambarkan, di situ ada kalimat yang menghibur, salah satu kata kerja aktif di situ, menghibur tindakan dari gembala kepada pemazmur itu sendiri. Nah berkaitan dengan 6 kata kerja itu, maka kita akan melihat bagaimana
deskripsi dari gembala itu sendiri. Jauh sebelum pemazmur ini ditulis, Allah Bapa itu sudah menggambarkan dirinya sendiri. The Father of God describes his own self as a pastor, as a gembala kepada Israel. Dalam relasi dengan umat Israel, Allah menggambarkan dirinya dalam narasi ilahi yang disampaikan kepada Nabi Yehezkiel dan juga di dalam bagian lain dari kitab Mazmur sendiri. Mari kita lihat Mazmur yang pasal yang ke-78 ayat yang ke-52. Deskripsi dari gembala, kata kerja, 6 kata kerja atau the function of father itu ada di Mazmur 23 dengan 7 kata kerja aktif. Tetapi deskripsi gembala atau pengertian gembala, penjelasan gembala itu jauh hari sebelum pemazmur itu setelah ada di kitab-kitab Yehezkiel, ada di kitab Mazmur, artinya itu menjelaskan deskripsi gembala sebelum kita masuk dalam penjelasan tentang gembala yang baik. 7 kata kerja aktif. Tapi kita lihat dulu deskripsi dari gembala, penjelasan tentang gembala itu. Ada di dalam Mazmur 78 ayat yang ke-52. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Kristus, kita dapat melihatnya dalam Mazmur 78 ayat yang ke-52. Di situ firman Tuhan berbunyi, disuruhnya umatnya berangkat seperti domba-domba, dipimpinnya mereka seperti kawanan hewan di padang gurun. Ini menggambarkan tentang deskripsi gembala. Bagaimana pribadi Allah Bapa dalam relasi hubungannya dengan Israel sebagai umat pilihan. Pada waktu itu menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala dalam firman-Nya. Dia menjelaskan dirinya menuntun Israel umat gembalaannya ke padang gurun dan menuntun memelihara mereka dalam keilahian, dalam kedivinitasan pemeliharaan Allah atas mereka dalam sejarah Israel dan bagaimana umat Israel berelasi dengan Allah. Di sini juga menggambarkan tentang Allah menjelaskan dirinya, menggelari dirinya juga sebagai Bapa dalam relasi hubungan dengan Israel sebagai anak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia. Kemudian ayat yang berikut adalah Yehezkiel pasal 34 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Kita dapat membacanya. Yehezkiel pasal 34 ayat 11. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan aku akan mencarinya. Nah, ini nanti analoginya tipologi Kristus Yesus yang bertindak sebagai gembala dalam perbuatannya, dalam menggenapi nubuatan ini, dalam perilaku Kristus Yesus, bagaimana dia datang, dia menebus manusia, dan dalam pelayanannya selama kurang lebih 3,5 tahun, dia sendiri menggambarkan dirinya sebagai Bapa untuk memenuhi tuntutan nubuatan itu sendiri, dan nubuatan itu fulfill prophecy daripada the prophet of Ezekiel. Nah, kita dapat melihat hal ini akhirnya menjadi sebuah relasi sintaktis antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari domba-dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka akan diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di sebuah tempat dan di semua tempat di kediaman orang di tanah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini dalam Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 13, Yehezkiel posisi waktu orang Israel sementara berada dalam diaspora. Mereka menjadi exile, keluar dari negeri mereka karena pembuangan, dan ke-10 suku Israel Utara di bawah. Tetapi janji Allah sebagai gembala yang agung itu datang kepada mereka melalui perantaraan. Kita tahu Yehezkiel adalah seorang nabi Allah, Nabah, the man that who is influencing by divine spirit of God, berdiri menyampaikan pesan Allah kepada mereka. Allah menjelaskan dirinya dalam firman-Nya kepada Yehezkiel sebagai seorang
seorang gembala yang akan menuntun mereka. Nah, perhatikan relasi sintaktisnya dalam Mazmur 23 menjelaskan fungsi dari gembala itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan, 7 kata kerja aktif itu adalah berkat bagi kita. Ketika kita membaca kitab ini juga kita dapat menemukan kalau kita dapat menggantikan kata Allah itu dengan kata gembala dengan kata ayah, maka kita dapat menemukan bahwa di dalam Allah Tuhan Allah, Elohim Yahweh berrelasi dengan Israel, dia menggelari dirinya sebagai Bapa dan Israel sebagai anak. Kita menemukan di sana bahwa kalau kita mengganti kata gembala itu dengan kata Bapa, maka kita akan menemukan Tuhan adalah Bapakku yang baik. Dan fungsi daripada seorang Bapa adalah melakukan pastoring kepada his own flock, his own family, wife, children, daughter, and sons. Dan juga kepada domba-domba gembalaan jemaat yang dia gembalakan. Atau orang-orang, the beloved people around him. Nah, Bapak Ibu, kita dapat melihat di sini fungsi dari gembala. Nah, kalau kita menggantikan kata gembala dengan kata Bapa, maka dalam relasi yang saya sebutkan tadi, kita menemukan bahwa nama Allah, nama Bapa itu luar biasa. Father dalam bahasa Aramnya atau Ibraninya Abba. Kata Abba atau Father atau ayah ini sungguh berkat yang luar biasa sekali. Karena kata Abba atau kata Father itu memberikan kita dua pengertian. Yang pertama adalah Allah itu adalah source. Jadi source, sumber dari segala sesuatu yang kita butuhkan. Sumber dari apapun yang ada di bumi ini. Kenapa saya bilang sumber? Karena dia adalah pencipta. Everything, semua yang ada around us di bumi surga ini berasal daripada Bapa. Kalau kita memperhatikan kitab Kejadian, kitab Bereshit, kita dapat menemukan bahwa Allah adalah sumber dari segala sesuatu. Dia adalah pencipta dari segala sesuatu. Jadi segala sesuatu di bumi ini yang sebelumnya emptiness, sebelumnya kosong, belum berbentuk, tohu wabohu, lalu kemudian Tuhan berfirman, maka semua itu ada. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dirahmati, ketiga kita harus tahu bahwa pribadi Allah, gembala Bapa kita adalah sumber dari segala sesuatu yang kita butuhkan di bumi ini, bahkan sumber dari segala sesuatu yang ada. Resources yang ada itu datang daripada Bapa. Itulah sebabnya di dalam sebuah permohonan doa, pemazmur kepada Allah dalam Mazmur 123 dikatakan di situ bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku, bahwa pertolonganku ialah datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di situ menggambarkan tentang pribadi Bapa, pribadi pencipta itu. Dia menekankan tentang pencipta, creators. Hanya Allah yang dapat mencipta, tidak ada yang lain. Karena itu segala sesuatu kita harus yakin bahwa datang dan berasal daripada Allah. Ini bertentangan, dan ini bukan bertentangan, tetapi ini ditentang oleh para ahli gnostik dan ahli dan para ateis. Kita dapat melihat mereka berkata bahwa there's no God, tidak ada Allah, dan Allah tercipta oleh teori Big Bang. Tetapi kita hari ini melihat bahwa Steve Hawking, seorang super ateis, juga akhirnya mati dan dia tidak bisa membuktikan teorinya, dan dia tidak eksis sampai hari ini. Our God still exists until this day. Jadi dia adalah pencipta dari segala sesuatu, divine, ilahi, dan tidak terbatas. Sungguh terpujilah Allah yang besar, dan baginya lah kemuliaan. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati, menggambarkan Allah sebagai seorang Bapa. Allah adalah Father. Jadi pengertian yang pertama, the first mean for us adalah satu, bahwa Tuhan itu pencipta, source from everything that we needed in our life. Jadi bahkan dia menciptakan, dan manusia pun berasal daripada Tuhan. Dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26, baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita. Elohim asa amar shalem, itu firman Allah. Baiklah kita menjadikan manusia segambar serupa dengan kita. Elohim asa amar shalem, perkataan firman. Jadi itulah sebabnya Tuhan Yesus dalam berelasi dengan Bapa, dia membawa sebuah metode baru dalam relasi dengan Allah Israel, dengan Bapa, Father. Dia mengajar murid-muridnya untuk berdoa, memanggil Allah itu sebagai Bapa, our heavenly Father. Jadi kalau saya menggantikan kalimat ini dengan kalimat yang lebih sederhana dalam pengertian
kebenaran, maka gampang saya menggantikannya yaitu dengan sumber kami yang di surga. Pengertiannya adalah kalau kita berdoa kepada sesuatu yang tidak bisa, kepada seorang pribadi yang tidak ilahi, yang tidak divine, yang bukan sumber yang dapat menjawab doa-doa kita, apakah saudara masih terus berdoa kepada Allah? Tentunya tidak, bukan. Nah, karena itu kita yakin mengapa kita berdoa kepada Allah, karena kita tahu Allah menjawab doa-doa kita, Allah mendengar doa-doa kita. Nah, itu harus kita yakin dulu. Kenapa kita berseru, kenapa kita berdoa kepada why we pray to God? Karena kita yakin, kita percaya bahwa Allah menjawab doa kita. Sekalipun jawabannya ada ya, ada tunggu, ada tidak. Tapi Allah menjawab doa kita. Tidak pun adalah sebuah jawaban dari Allah bagi kita. Menunggu pun adalah sebuah jawaban dari Allah, dan ya adalah sebuah jawaban dari Allah. Dan semua kita pasti senang, bukan, ketika Allah menjawab doa kita. Yang kedua, pengertian Bapak Gembala ini adalah, yang kedua adalah sustainer atau penopang dari segala sesuatu. Ketika saya membaca ini dan mendapatkan pengertian ini, is a great revelation bahwa Allah adalah sustainer, penopang dari segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, kita membayangkan kalau Allah tidak menopang ciptaan dan segala sesuatu. Anda perhatikan tata surya yang dikelilingi oleh galaksi Bima Sakti, kemudian planet-planet, 9 planet, Bumi, Venus, Mars, Uranus, Neptunus, Pluto, Saturnus, Uranus, dan ada planet-planet baru yang ditemukan. Dan setiap planet itu berputar pada elipsnya. Bayangkan kalau dia keluar dari rotasi putaran itu, maka akan terjadi tubrukan antar planet, dan kemudian itu bisa terjadi bencana yang mengancam manusia dan lain. Allah mengatur setiap detail ciptaannya, baik yang dapat kita indra dengan mata jasmani maupun yang tidak bisa kita indra. Terpujilah Allah. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati, dua pengertian ini membuat kita kagum akan pemeliharaan Allah atas kita. Providensia Allah atas kita. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID ini, Bapak Ibu, saya mau berkata bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Saya mempercayai bahwa ada begitu banyak, that's the many testimonies around Indonesia. Ada begitu banyak testimoni di seluruh Indonesia bagaimana pemeliharaan Allah yang dahsyat atas mereka. Mungkin saudara-saudara bisa mendengarkan kesaksian-kesaksian. Beberapa di antaranya saya dengar seperti Pendeta Roni Daud Simeon yang sembuhkan oleh Tuhan Yesus ketika sakit corona, kenal virus COVID. Dan ada banyak pendeta, dan bahkan bukan hanya pendeta, tapi hamba Tuhan yang lain, dan bahkan di antara kita bukan pendeta, tapi orang yang biasa seperti kita yang bukan pendeta, tapi kita mendengar kesaksian mereka disembuhkan oleh Tuhan. Itu adalah pemeliharaan Allah yang hebat atas kita. Bahwa sekalipun aku melewati lembah kekelaman, pemeliharaan Allah berlaku atas kita. Dua pengertian ini membuat kita seharusnya bangga, seharusnya membuat kita lebih kagum akan Allah, membuat kita mempercayai Allah dengan segenap hati bahwa Tuhan itu Bapa. Yang pertama, dia adalah sumber dari segala sesuatu. Yang kedua, dia adalah penopang dari segala sesuatu, sustainer, penopang. Nah, ini adalah deskripsi Allah, deskripsi gembala, bukan deskripsi Allah. Allah tidak bisa dideskripsikan, Allah tidak bisa dijelaskan oleh otak kita yang sebesar telapak tangan. Saya keliru tadi menyebutkan hal itu. Ini adalah mendeskripsikan the function of God as a pastor, menjelaskan Allah sebagai gembala. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi Yesaya 34 ayat 11 sampai 13, Mazmur 78 ayat 52 mendeskripsikan bagi kita tentang siapa itu gembala. Tetapi di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 itu ada 7 kata kerja aktif yang menggambarkan fungsi daripada gembala itu sendiri. Yang kedua, kita juga melihat bahwa gembala adalah sebuah gelar perjanjian. Kita dapat membacanya dalam Mazmur 80 ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung kesaksian Asaf atau Bani Asyaf. Hai Israel, hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampil dan bersinar. Jadi gembala itu adalah gelar perjanjian bagi Allah. Nah, sama seperti anak manusia adalah gelar tituler, gelar kehormatan yang hanya ditujukan kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan kepada yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, betapa luar biasanya pemazmur menuliskan kata gembala ini dan pengertian-pengertian, dan yang kita dapat dan the revelation behind this word itu sungguh luar biasa sekali. Jadi gelar perjanjian, gembala itu sebuah gelar perjanjian.
dikatakan dengan luar biasa dalam Mazmur 80 ayat 1. Hai Israel gembala, hai gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba, ya engkau yang duduk di atas para kerub tampil dan bersinar. Who is the man that standing? Siapa yang duduk di atas para kerub? Tidak ada yang lain dan tidak ada yang bukan. He is God. Dia adalah Allah. Dia adalah gembala yang agung. Dia adalah Bapa itu. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, di dalam Yesaya pasal 40 ayat 11 kita juga dapat menemukan metafora dari gembala. Seperti seorang gembala menggembalakan kawanan ternaknya, demikian dan menghimpulkannya dengan tangannya. Di situ ada kata nyaur besar ya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba yang dituntunnya dengan hati. Ini menggambarkan pribadi Allah. Di sini juga digambarkan dalam Yeremia 31 ayat 10. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritakanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah dia telah menyerahkan Israel, akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia. Nah, dalam perjanjian baru kita dapat menemukan di situ dalam Yohanes 10 ayat 11, Yesus atau Mesias, anak Allah yang hidup, itu adalah gembala. Akulah gembala yang baik memberikan nyawa bagi murid-muridnya. Nah, kalau kita perhatikan penjelasan saya dari awal tadi, kita dapat menemukan sebuah relasi sintaktis, connection, bagaimana Alkitab itu memenuhi Alkitab, Bible answer Bible. Ini sungguh luar biasa, ada sebuah relasi sintaktis, ada semua. Jadi Alkitab tidak kontradiksi menggambarkan the figure of pastor, God as a pastor, Allah sebagai gembala, peran dan fungsinya sebagai gembala. Bapak Ibu yang dirahmati, para pendengar yang mati oleh kasih karunia Tuhan. Dan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 22, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan dalam keselamatan. Bapak Ibu, ini adalah Mesias sebagai anak Allah. Karena itu ada beberapa hal yang ingin saya katakan bagi kita, dua hal yang ingin saya katakan bagi kita sebagai berkat di hari ini. Yang pertama adalah, ini adalah gambaran tentang figur Allah sebagai gembala yang begitu kuat, yang digambarkan oleh pemazmur, yang digambarkan oleh Yesaya, yang digambarkan oleh Yehezkiel. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, yang pertama adalah kehadiran yang dekat dan konstan dari gembala dengan dombanya. Domba adalah binatang yang paling dablek, tetapi hal yang luar biasa, dia berbeda dari kambing. Kambing suka berontak, tapi domba itu harus memiliki dua hal. Yang pertama, kenapa Allah menyebut kita sebagai domba? Karena itu kita butuh submission and obey di dalam hidup kita. Kita perlu penundukan diri kepada Allah. Kita perlu merendahkan diri kita kepada Allah. Dan kita perlu taat. Jadi submission and obey to God, to His word, to His commandment. Ini sangat penting sekali. It's very important for us as a disciples, as a flock. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ini penting bagi kita. Jadi berkatnya pertama hari ini adalah sebagai domba kita harus berusaha supaya kehadiran kita dekat dengan gembala. Mendengarkan suara gembala berfirman, mendengarkan suara Tuhan berfirman kepada kita. Kita harus dekat dengan Dia. Karena tanpa dia nggak bisa. Karena tanpa Dia menuntun kita akan tersesat. Karena itu ada sebuah lagu yang saya selalu suka ketika selalu berdoa dan mengakhiri doa-doa saya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Jadi yang pertama, berkat yang pertama adalah the first blessing for us in this morning adalah bahwa kehadiran kita harus mengupayakan kehadiran kita dekat dengan gembala kita. Bapak Ibu Saudara, kita harus berjuang, karena itu kita harus punya passion, gairah untuk hal-hal yang divine, untuk hal-hal yang spiritual, untuk hal-hal yang rohani. Ingat, seseorang yang kehilangan passion, kehilangan gairah, kehilangan cinta kepada Allah, dia sudah jatuh. Dan Alkitab berkata bahwa bertobatlah, kembali lagi lakukan itu. Seperti Maria that was sitting on the feet of Christ dan terus mendengarkan firman Tuhan yang keluar dari mulut Yesus. Bapak Ibu, yang kedua, kita semua sebagai domba kita butuh pengasuh dan pelindung yang selalu hadir dalam kehidupan kita. All of us need Jesus Christ. Even he is an agnostic and atheist, he still need God. Sekalipun dia adalah seorang agnostik dan seorang ateis, dia selalu butuh Allah. Saya
memperhatikan sebuah frame video di dalam film God Is Not Dead, seorang profesor ateis yang menolak Allah karena ibunya tidak bisa disembuhkan dan dia menghina Allah, dia menolak Allah. Tetapi di hari kematiannya dia percaya kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi, seorang ateis pun dapat percaya kepada Allah, yang mengingkari keberadaan Allah. Dia mengingkari keberadaan Allah dengan batin dan moralitas, ya, dia akal budi, tetapi dia tidak bisa menolak hal-hal di sekitar dia, ciptaan Allah dan lain sebagainya. Dia tidak bisa membuktikan bahwa Allah tidak ada. Allah tetap ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu semua kita butuh gembala sebagai pengasuh dan pelindung yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Kita tetap percaya, taati protokol-protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, kabupaten, kemudian provinsi. Kita taati protokol tersebut, kemudian kita terus percaya kepada Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Kita tidak paranoid dengan COVID, kita tidak takut dengan COVID, tapi kita diberikan hikmat bagaimana untuk take care, menjaga diri kita dengan baik. Dan yakinlah bahwa dari mana kedatangannya pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ada 7 kata kerja aktif, sehingga 7 kata kerja aktif itu menjadi kekuatan bagi kita sepanjang hari ini. Yang pertama, percayalah bahwa Tuhan membaringkan saudara dan saya di padang berumput hijau. Dia membimbing kita ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia beruntun saya dan saudara. Dan kemudian dia menghibur saudara dan saya sekalipun melewati lembah kekelaman. Dan yang berikut, Tuhan menyediakan hidangan bagi kita. Percayalah bahwa Tuhan adalah provider bagi kita. Tuhan adalah penyedia bagi kita. Kalau Tuhan Yesus bisa kasih makan 5.000 orang, Tuhan pun dengan cara yang tidak terbatas, yang tidak dapat kita pahami, akan memelihara hari-hari hidup kita. Asal kita percaya kepada Tuhan. Dan yang berikut, Tuhan mengurapi piala kita penuh dengan melimpah, Bapak Ibu Saudara. Dan yang berikut, di situ aku akan diam di rumah Tuhan seumur hidup. Karena itu biarlah hal ini mendorong kita menjadi berkat bagi kita sepanjang hari ini di morning devotion ini tentang figur Allah sebagai gembala, figur Allah sebagai Bapa, dan kemudian deskripsi Allah, relasi sintaktisnya dengan perjanjian lama, perjanjian baru. Lalu biarlah hal ini menolong kita dan menjadi berkat bagi kita. Selamat beraktivitas di hari ini, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan kami berdoa memberkati setiap pendengar streaming di hari ini. Siapa saja yang mendengar streaming ini boleh mendengarnya dan diberkati. Hamba berdoa bagi siapapun Tuhan yang mendengar program ini, Tuhan menolong dan Tuhan memberkati mereka di dalam segala hal, rumah tangga dan pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, bekerja dari rumah, bahkan bekerja di kantor, Tuhan tolong dan Tuhan berkati semua pekerjaan mereka, rumah tangga, dan anak-anak dan keluarga. Kami berdoa dan mengucap syukur dan memberkati hari ini. Kami mempercayai bahwa Engkau adalah Tuhan pencipta kami daripada mula pertolongan kami. Kami berdoa dan berseru kepada Engkau sebagai sumber dari segala sesuatu, dan kami percaya Engkau adalah penopang dari segala sesuatu dalam hidup ini. Terpujilah nama Tuhan, segala puji dan segala hormat bagi Engkau. Roh Kudus, tolong pegang tangan kami sepanjang hari ini, bimbing kami, arahkan kami. When we facing struggle and problem and circumstance and difficult time in our daily life in this day, Lord Jesus, Roh Kudus terus stand beside us sebagai pribadi yang menopang kami, memberikan nasihat, memberikan advice, menolong kami, memberikan hikmat bagi kami dan kemampuan akal batin bagi kami, perasaan dan hikmat-Mu Tuhan untuk dapat memilih, memutuskan, bertindak atas situasi-situasi sulit yang kami hadapi. Terpuji nama Tuhan. Kami berdoa dan kami bersyukur hari ini. Haleluya. Amin. Nah, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Soli Deo Gloria, Coram Deo.